Magdir Ismail, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi BTS Irwan Hermawan menyerahkan uang tunai senilai 27 miliar rupiah lebih ke Kejaksaan Agung Kamis kemarin. Magdir mengaku orangnya mengembalikan uang tersebut ke kliennya berinisial S. Lalu siapa S ini? Apa hubungannya dengan pembangunan BTS? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Pak Ketut, selamat siang. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Ya. Kabar baik, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang, Pak Ketut. Pak Ketut, sudah 24 jam lebih sejak uang 27 miliar itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Apakah ada informasi baru, Pak Ketut? Siapa sosok S sang pemberi uang itu? Tentu kami masih mendalami semuanya, ya. Kita tidak bisa langsung seketika bergerak seperti itu, tapi tim kita sudah bergerak cepat. Ketika Pak Mahathir dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis kemarin, ada informasi penyerahan uangnya ada di mana, kami langsung menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian penyerahan uang tersebut. Itu yang sudah kami lakukan, dan sekaligus kita melakukan beberapa hal penyitaan, ya, barang-barang alat bukti elektronik yang ada di sana yang kiranya bermanfaat untuk memberikan petunjuk dari orang yang berinisial S tadi. Pak Ketut, apakah 27 miliar ini merupakan bagian dari total uang yang sebetulnya diterima oleh Irwan Hermawan dalam pengurusan proyek BTS ini? Kalau saya lihat statementnya Pak Mahathir bahwa uang ini adalah bagian daripada uang yang diperuntukkan untuk dalam kapasitas beliau sebagai pengacaranya dari Pak Herman Himawan. Kalau kita lihat statementnya Pak Mahathir, artinya mungkin ini bisa dijadikan bahan pengurangan ke depannya, tetapi kami akan mendalami lebih jauh mengenai sumber asal-usul dari uang ini. Karena statement beliau antara yang pertama kali beliau mendapatkan uang, menyampaikan di depan media bahwa uang itu bersumber dari pihak swasta, ya kan? Nah, pada saat setelah dilakukan pemeriksaan, beliau malah ada pertentangan bahwa uang tersebut kepentingannya untuk uang pengganti daripada yang merugikan negara yang sudah dilakukan oleh Pak Herman Himawan, seperti itu. Ya, ini perlu kita dalami semuanya. Pak Ketut, tapi juga ada pernyataan bahwa uang itu bisa digunakan untuk kepengurusan kasus dari Irwan Hermawan itu sendiri. Artinya ada dugaan uang itu akan digunakan untuk suap begitu, sehingga kemudian kasus hukum yang menimpa Irwan Hermawan ini bisa menjadi lebih ringan. Tanggapannya bagaimana, Pak Ketut? Jadi begini, memang dari rumor yang beredar di lapangan bahwa ada upaya-upaya dari Pak Herman Himawan, ya, untuk melakukan pengumpulan penggalangan sejumlah uang dari beberapa vendor yang jumlahnya kurang lebih 243 miliar. Ya. Itu dulu. Nah, kemudian semua yang terkait itu sudah beberapa orang disebut namanya telah diberikan uang oleh Pak Herman Himawan, sehingga kami dari tim penyidik secara cepat melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap orang-orang yang disebut tadi. Seperti itu. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi, ya, bahwa perkara ini tidak akan mungkin bisa diberhentikan karena perkara ini khusus mengenai Herman Himawan sudah ada dalam proses penuntutan di persidangan saat ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu secara otomatis menurut pandangan kami ya tidak ada sebenarnya seperti itu. Jajaran yang diperiksa oleh Kejagung ini termasuk dari jajaran Kejaksaan Agung sendiri tidak, Pak Ketut? Tidak sampai sejauh itu, karena memang tidak ada yang disebutkan, kan, sama sekali tidak ada yang pernah disebutkan bahwa ada rumor siapa-siapa yang ditemui, orang-orangnya apakah tim penyidik apa orang luar, tapi yang ada bahwa ada orang-orang lain, ya, yang teman-teman media sudah diketahui, itulah yang harus kita periksa. Dalam rangka apa uang itu diberikan pada orang-orang itu sudah kita periksa sebagian. Dan pemeriksaan ini masih berjalan, dan sehari ini pun juga kita masih melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang tersebut itu. Seperti itu. Pak Ketut, tapi dari Kejaksaan Agung sendiri meyakini betul tidak ada sosok S yang dimaksud? Ya, sementara karena ini yang disampaikan oleh yang bersangkutan, termasuk Pak Andika yang kita juga periksa sebagai saksi kemarin itu, kita tetap akan mengejar, ya, dan akan kita lakukan seperti tadi, ada pulau demane, pulau suspek, ya. Jadi uangnya itu sharingnya dia dapat dari mana, nanti kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan tentunya, sebagaimana strategi penyidikan yang kita punya di sini, termasuk juga melakukan strategi pulau suspek tadi dengan melakukan upaya-upaya siapa saja yang dikenal oleh si S, di mana penyerahannya, mungkin kita bisa
mengunci atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa CCTV, berupa rekaman-rekaman yang lain yang bisa menuju kepada penulis suspek tadi. Pak Ketut, tapi tidakkah janggal kalau Pak Magdir Ismail sendiri mengatakan ia tidak mengenal siapa S ini, tapi kemudian memilih untuk menerima uang 27 miliar tersebut? Tidakkah kemudian ini janggal, Pak Ketut? Justru kejanggalan-kejanggalan itulah yang kita tidak, penyidik ini Pak, tidak akan pernah percaya 100% terhadap hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh teman-teman, baik dia sebagai saksi, apalagi sebagai tersangka, apalagi sebagai terdakwa ya. Maka dari itu diperlukan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain untuk menentukan kalau misalnya ada kesalahan orang atau untuk menentukan validitas keterangan yang diberikan atau kebenaran yang diberikan kepada penyidik. Nah itu yang kita sedang dalami semuanya. Ada hubungannya tidak uang 27 miliar ini dengan pemeriksaan saksi-saksi yang lain, seperti Menpora Dito Aryo Tejo, Pak Ketut? Selama ini yang beredar di masyarakat pun seperti itu, bahwa Pak Dito ini diduga menerima uang 27 miliar dengan jumlahnya yang sama, 27 miliar diserahkan, ya kayak cocok logi itu kan. Nah kita tidak mau terjebak dengan pola seperti itu, ya yang penting bagaimana penyidik itu meriksa dengan membangun pola alat bukti, membangun konstruksi hukum atau peristiwa hukum itu dengan alat bukti, dukung dengan alat bukti. Itu yang kita pegang. Ya, tidak kita tidak kita mencocokkan rumor di lapangan, oh ternyata ini pas, jangan-jangan dia, tidak. Tapi tetap kita kejar, ya mudah-mudahan tidak sebagaimana yang beredar di masyarakat, itu kita kejar semuanya. Pak Ketut, apakah ini artinya bahwa proses penyelidikan selanjutnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung akan berpusat dan berfokus dari uang 27 miliar yang diserahkan oleh Magdir Ismail itu? Oh tidak, penyidikan kita ini secara menyeluruh. Karena apa yang disampaikan oleh yang beredar di masyarakat dan media ini kan tidak hanya 27 miliar. Ya, bahkan ada yang 243 miliar, 115 miliar, ya. Bahkan kerugian yang begitu besar 8 triliun pun menjadi bahan bagi kami untuk melakukan penelusuran aset. Ya, aset tracing ini secara global 8 triliun itu menjadi bahan kami bagaimana ke depan bisa kembali. Itu yang terus kami kejar. Tidak hanya 27 miliar, itu hanya bagian terkejar rumor yang beredar di masyarakat seperti itu. Ya, terakhir Pak Ketut, apakah penyerahan uang 27 miliar ini akan meringankan kasus hukum yang menimpa Irwan Hermawan? Nah, ini yang ditanyakan oleh masyarakat banyak ya. Makanya status ini harus jelas dulu. Uangnya sumbernya dari mana, seperti apa ke depannya uang ini. Maka dari itu Pak Herman Himawan ini tidak hanya harus memberikan keterangan kepada penyidik karena statusnya sudah menjadi terdakwa, mungkin di persidangan bisa memperjelas status uang ini. Nanti akan terbuka semua di persidangan. Dari mana sumbernya, apakah itu merupakan uang yang bersangkutan. Kalau itu uang yang bersangkutan, ya bisa menjadi pengurangan daripada jumlah yang dirugikan dalam kasus ini oleh Pak Herman Himawan. Baik, Pak Ketut Sumedana, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Ketut.